Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu hari besar yang diperingati oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Karena apa? Karena pada hari itu kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan manusia yang sempurna untuk kemudian menjadi pembimbing umat manusia dan menjadi rahmat bagi alam semesta. Dan sebagai bentuk rasa syukur kita, Metro TV kali ini memberikan acara spesial, mempersembahkan sebuah acara yang spesial untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang bernama Syair Syiar bersama saya, Fesi Alwi. Dan sesuai dengan namanya, Syair dan Syiar, acara ini berisi lagu-lagu Islam serta pembahasan mengenai isi lagu yang berisi syiar Islam. Dan sebagai penyampai dari syair nanti kita akan perkenalkan yakni band Gigi, ada Arman Maulana, Dewa Bujana, Thomas dan Hendy. Kita berikan aplaus kepada mereka. Dan sebagai penyampai dari syiar itu sendiri ada Ustadz Soleh Mahmud atau yang kita biasa kenal dengan nama Ustadz Solmed. Assalamualaikum Ustadz. Kita berikan aplaus juga kepada Ustadz Solmed. Dan untuk itu langsung saja kita minta Gigi untuk mempersembahkan dua buah lagu langsung, yakni Keagungan Tuhan dan Damai Bersamamu. Gigi silakan. Insaflah wahai manusia, jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan terpalu ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga dunia ini kan binasa, kita kembali ke asalnya, menghadap Tuhan yang esa. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan. Betapa maha besarnya kuasa segala semesta. Siapa selalu mengabdi berbakti pada ilahi, sentosa selama-lamanya di dunia dan akhir masa. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan. Betapa maha besarnya kuasa segala semesta.
menikmati indahnya kasihmu. Ku rasakan damainya hatimu. Sadamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Ya, dua buah lagu sudah dipersembahkan oleh Gigi dan Syair. Syiar akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di Metro TV. Dulu kan bukan mall, namanya shopping center kan dulu kan. Masuk shopping center ada Bimbo tuh, wah bener puasa. Kalau nggak ada lagu Bimbo kayak, kok nggak ada, kayak nggak puasa gitu. Jadilah pemimpin dari sorga. Ya, kembali Anda menyaksikan Syair Syiar. Tadi saya langsung ya ke Ustadz Soulmate dan juga sudah ada Gigi bersama dengan saya. Ustadz, ini kan beberapa tahun terakhir ini ada semacam fenomena menarik begitu ya. Banyak musisi kita akhirnya meluangkan waktu mereka untuk menyanyikan lagu-lagu religi. Menurut Anda ini apa sebab? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Metro TV di seluruh tanah air, teman-teman mahasiswa, mahasiswi maupun angkatan yang paling lama mahasiswa-mahasiswinya sekarang sudah peot-peot yang ada di tengah-tengah. Kita kalau ngelihat dakwah, ternyata amat sangat luas. Dakwah selama ini dikenal di atas mimbar, di atas panggung, di masjid, di musola, dan isinya berkisar tentang ayat, tentang hadis. Iya. Tapi Dan ternyata sekarang barunya luar musisi biasa. kita juga ikut berdakwah. Musisi kita ikut berdakwah dan isinya adalah isi sesuatu yang mengajak kepada kebaikan. Dan ini harus kita support dan kita dukung. Seberapa bisa mengena ketika kemudian musisi ini berdakwah bagi para fans mereka lah paling tidak? Ya, saya pikir ada banyak musisi-musisi yang mungkin bisa saja memberikan alunan musiknya, lagunya
yang isinya tentang kekerasan. Ternyata mereka bisa ikut loh. Getot jedot-jedot kepala, banting-bantingin TV gitu kan. Saking menikmati hentakan musiknya. Dan ketika para musisi ini menyanyikan Menyanyikan lagu-lagu sesuatu yang religi, baik, sesuatu yang indah, religi yang mengajak kepada kebaikan dan kesolehan, saya pikir insya Allah akan jauh lebih kena. amin amin ya robbal alamin. Tapi kalau kemudian ketika 1 minggu sebelumnya mereka berdakwah melalui lagu begitu ya, menyanyikan lagu-lagu religi, lalu kemudian 1 bulan kemudian mereka ditemukan sedang di tempat mana atau bagaimana? Itu bagaimana itu, Ustaz? Iya, saya pikir kalau kita kembali kepada satu makalah, kalaupun tidak bisa dikerjakan semuanya, Bu ya jangan ditinggalkan semuanya. Oke. Jadi kalaupun masih belum lurus, Bu ya jangan bengkok terus dong. Sesekali bengkok, sesekali lurus. Nah saya pikir makalah itu juga harus kita hargai ya. Ini caranya untuk Dan lurus inilah begitu caranya, ya? gitu. Oke, baiklah. Mas Arman, saya ke Anda. Mas Arman, pertama kali Gigi akhirnya memutuskan untuk menyanyikan lagu-lagu religi itu kapan dan karena apa? 2004 ya, 2004. Jadi udah hampir 10 tahun Hampir ya, 10 10 tahun. Jadi dulu kalau zaman kita kecil tuh, waktu puasa terutama gitu ya, denger lagu Bimbo gitu, kayak lengkap gitu. Wah puasa tuh kayak lengkap, wah Bimbo ini puasa banget nih gitu ya. Dan anak sekarang ketika puasa. Jadi dulu kan bukan mall, namanya shopping center kan dulu kan. Masuk shopping center ada Bimbo tuh, wah bener puasa. Kalau nggak ada lagu Bimbo kayak, kok nggak ada, kayak nggak puasa gitu. Kayaknya pengen batalin puasa gitu ya. Enggak. Maksudnya pengen situasi itu di generasi yang sekarang Ada. dapat lagi gitu. Iya. Nah akhirnya kita membuatlah sebuah album Raihlah Kemenangan. Oke. Alhamdulillah diterima sama generasi muda terutama gitu. Insya Allah. Oke, Masuk. baiklah kalau begitu masih banyak pertanyaan dari saya dan untuk perform lagu yang ketiga ini Pemimpin dari Surga ya. Gigi akan menyanyikan lagu Pemimpin dari Surga. Kita berikan aplaus untuk band Gigi, silakan. Oh, apakah mungkin bila kamu mengabdi seperti kami? Oh, hanyalah saja yang terjadi. Kami jadi pengabdimu. Oh, memang benar kau punyai kuasa atas diri kami. Oh, tapi ingat kuasamu amanah dari sang kuasa. Hey, pimpinlah kami dengan cinta. Hey, pimpinlah kami dengan rasa. Hey, pimpinlah kami dengan sayang. Hey, jadilah pemimpin dari sorga. Bawa kami, tuntun kami dengan ahlakmu yang mulia. Oh, bawa kami, tuntun kami dengan kesungguhan hati. Hey, pimpinlah kami dengan cinta. Hey, pimpinlah kami dengan rasa. Hey, pimpinlah kami dengan sayang. Hey, jadilah pemimpin dari surga. Ketika seorang musisi membuat satu syair-syair yang bernada dakwah dan kebaikan, lalu kemudian dia sampaikan dengan gaya bermusik dia, Tangan kita
dekatnya. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Tidak tahu kita bila harinya tanggung jawab dia. Mohon karunia kepada kami hamba-Mu yang kini. Oh no, suatu saat kita masuk liang lahat. Apakah kita sudah siap pada saat memasuki liang lahat? Pada saat Allah akan memanggil kita sebagai umat Islam yang bisa berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya, terima kasih Gigi dan silakan langsung bergabung bersama dengan Ustadz Soulmate dan saya. Ustadz, saya lagi-lagi ingin menanyakan ini. Kan tadi kalau Gigi sedang performance lagu begitu ya, saya saja yang fans tingkat bawah lah ya, bukan yang sangat fanatik kepada Gigi, begitu langsung begitu sangat ininya begitu terpesona dan juga menghayati lagu itu. Tapi kalau untuk para fans Gigi ini seberapa Gigi bisa mempengaruhi mereka ini, apakah hanya karena ya sebatas melihat Gigi lalu kemudian mereka menyanyikannya, atau bisa merubah tingkah laku para penggemar Gigi? Ya, saya pikir tidak ada salahnya dan tetap kita harus dukung. Ketika seorang musisi membuat satu syair-syair yang bernada dakwah dan kebaikan, lalu kemudian dia sampaikan dengan gaya bermusik dia, dengan gaya dia tampil, seperti apa yang tadi kita lihat. Tidak ada kewajiban seorang musisi dan dai untuk memberikan hidayah.
soal hidayah kembali kepada Allah dan soal hidayah kembali kepada siapa yang mendengarnya. Kalau dia mau mendengar, dia hayatin, lalu dia merubah perilakunya, berarti alhamdulillah. Iya, ini kan bicara ketika kita sudah di alam kubur begitu, apa yang kita lakukan di dunia ini rasanya terus kemudian harus dipertanggungjawabkan di alam kubur itu. Bahwa siapapun kita, apapun jabatan kita, kelak kita akan meninggal dunia, masuk ke liang kubur, dan segala pertanyaan tentang kehidupan kita di dunia yang telah kita lewati akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikatnya, yaitu Munkar, Nakir. Dia akan bertanya, untuk apa mata ini, kemana kaki melangkah, digunakan untuk apa tangan ini, dan seterusnya. Mulut pun terdiam, karena biasa bohong. Jadi mulut dikunci oleh Allah. Diajak bicaralah tangan dan kaki tentang segala apa yang selama ini dia perbuat dan dia lakukan. Nah kalau orang mendengar lagu ini kemudian dia resapi, saya pikir mudah-mudahan setelah mendengarkan dan mengikuti konser Gigi akan ada perubahan yang baik. Amin, insya Allah. Ini bukan promosi ya, memang itu faktanya. Mas Arman, dari sekian banyak lagu yang sudah dibawakan oleh Gigi, lagu-lagu religi, apa yang paling mengena di hati Mas Arman dan teman-teman? Mungkin berbeda-beda. Mungkin beda-beda sih ya. Kalau Mas Arman? Kalau dari lagu bukan ciptaan Gigi yang tadi ketika tangan. Jadi saya ingat banget waktu mau masukin sama teman-teman lagu apa aja yuk yang masuk gitu kan. Saya minta ini karena pada saat almarhum Chrisye membawakan lagu ini pada saat dulu keluar. Ini kan almarhum Chrisye yang bawain. Asli saya menangis. Saya di situ mendengarkan lirik Taufik Ismail yang sangat wah iya ya ntar kalau kita meninggal itu benar yang tadi bilang. Ustaz bilang bahwa mulut itu dikunci, yang ngomong tuh cuma tangan, kaki, mata dan sebagainya. Iya. Saya sampai nangis, begitu juga pembawaan almarhum Chrisye dulu sangat hebat, dahsyat banget gitu. Akhirnya saya minta lagu ini harus dibawain deh, please gitu ya. Nah itu satu, kalau yang di luar. Tapi kalau yang dari ciptaan Gigi, dulu saya yang bener-bener dari hati banget sih sebenarnya yang Pemimpin dari Sorga yang tadi sih. Karena terus terang waktu kita banyak banget tur, alhamdulillah kita banyak tur keliling ke seluruh Indonesia. Terus kan lihat pilkada, pulang lagi ke kota yang itu misalnya kemana tadi, Prapat misalnya gitu ya. Balik lagi 1 tahun kemudian gitu. Setelah pilkada lewat. Benar tidak itu Pemimpin kan dari itu Sorga? si spanduknya tuh itu bagus-bagus. Pendidikan gratis apa sebenarnya. Ternyata pas balik lagi kita nanya nih ke panitianya gimana ada perubahan? Gak ada. Dari situ saya benar-benar dari dalam hati. Wah kalau ada pemimpin kayak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari sorga benar-benar gitu seorang pemimpin. Kayaknya Indonesia udah deh. Bukan Indonesia, mungkin dunia bisa aman, tentram dan damai. Semuanya akan masuk itu surga. Itu benar-benar dari dalam banget. Oke, mungkin singkat saja kalau Mas Thomas apa? Ada lagu judulnya akhirnya yang bikin Jongki Suwarno sama Deddy Dukun. Itu dulu saya dengar SMA kan. Ya Arman juga bareng dengarnya, maksudnya zaman-zaman itu pas dibawain lagi. Dulu sih bener-bener karena itu lagunya pop gitu. Maksudnya nggak di kategori religi gitu. Terus akhirnya kami berkesempatan untuk bisa membawakan lagu itu. Ternyata lagu itu tiap main Gigi kalau udah bawain itu orang udah kayak nyanyi bareng semuanya. Jadi kalau menurut saya sih lagu itu benar-benar berkena untuk saya pribadi. Kenapa saya selalu mengingatkan bahwa saya ini ternyata ada yang punya gitu loh. Kalau buat saya sendiri gitu kan. Nanti mungkin kalau ada waktu kita dengarkan cuplikannya dan nanti Mas Sandy dan juga Mas Dewa nanti ya. Apa lagu favoritnya pemirsa Tabla di Metro TV Syair Syiar akan segera kembali. Waktu sejak ada album religi ini mau tidak mau begitu tiga-tiganya ya? saya lihat sih, tiga-tiganya saya lihat memang sampai kru sampai semuanya sih karena kita jalan bareng sih jadinya. Iya. Ya.
lupa lagi. Sore beriman, malam amnesia. Pagi beriman, siang lupa lagi. Sore beriman, malam amnesia. Buat pagi jika kau dilihat orang, berkata halus jika kau didengar orang, merebutan orang pun tak pernah ditinggalkan, menzalimi orang pun selalu dilakukan. Kadang kau beramal, kadang kau memfitnah, padahal Tuhan selalu melihat. Pagi beriman, siang lupa lagi. Sore beriman, malam amnesia. Pagi beriman, siang lupa lagi. Sore beriman, malam amnesia. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Pagi beriman, pagi beriman, siang lupa lagi. Sore beriman, malam amnesia. Pagi beriman, siang lupa lagi. Sore beriman, malam amnesia. Pagi beriman, siang lupa lagi. Sore beriman, malam amnesia. Pagi beriman, siang lupa lagi. Sore beriman, malam amnesia. Wow, wow, wow. Iya. Tadi mungkin bisa dijelaskan itu pagi beriman atau bagaimana? Iya. Pagi beriman, Hmm. siang lupa lagi, sore beriman, malam amnesia. Itu dia. Banyak sekali Ustadz yang seperti itu sekarang begitu, Iya. pelin-pelan begitu. Iya, banyak persoalan yang dilupakan oleh pejabat dan persoalan yang juga dilupakan oleh rakyat. Satu contoh saja misalnya, persoalan banjir. Ini kan persoalan yang bukan cuma terjadi 2013. Iya. 2007 dan 2000 sebelumnya juga pernah terjadi. Ingat hari ini harus ada tugas bla 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 bla, banjir selesai, hujan tidak ada, lupa lagi. Iya. Rakyat juga ikut lupa mengingatkan pemimpinnya. Akhirnya terjadilah virus amnesia di negeri ini. Rakyat Makanya juga pas lupa. banget tuh. Hah? Buang sampah lagi sembarangan. Buang sampah lagi sembarangan. Jadi sama saja begitu Jadi ya, sama banyak saja yang gitu. amnesia. Baik iya. yang di atas yang di bawah, kita semuanya ini hampir terkena penyakit amnesia. Bagaimana cara mengatasinya ya? Khususnya untuk pejabat-pejabat ini yang kita sudah berikan amanah untuk menjadi pemimpin kita. Ya, yang pertama seorang pejabat harus memahami bahwa jabatan itu bukan sebuah cara untuk menaikkan status sosial, bukan sebuah cara untuk menyenangkan anak, istri dan keluarga. Tapi jabatan di mata agama adalah sesuatu yang amat sangat mulia dan dia bukan nikmat tapi amanat. Oke. Kalau nikmat, setiap orang berhak mendapatkan nikmat. Tapi amanat, tidak semua orang berhak mendapatkannya. Makanya syarat jabatan itu banyak. Nah diantaranya orang-orang yang tidak amnesia, yang bisa menjadi pejabat Itu yang syarat hebat. mutlaknya. Itu syarat mutlak Oke, salah oke. satunya. Nanti kita bahas soal makna Maulid Nabi ini di segmen terakhir. Saya ke Mas Dewa. Bujana dulu, saya belum tanya kepada Anda. Mas Dewa, Anda satu-satunya yang non-muslim di sini. Saya ingin tahu apa yang tadi katanya Mas Arman tahun 2004 ya, mulai pertama menyanyikan lagu-lagu religi dan itu setelah mendapatkan kantong persetujuan begitu dari Anda begitu. apa
Apa yang Anda rasakan ketika berkolaborasi untuk menyanyikan lagu-lagu religi Islam? Ada beberapa yang unik sih seperti teman-teman mengajukan lagu perdamaian. Saya nggak pernah tahu dan jadi Dan ternyata bagus sekali. sama sekali nggak tahu kita, jadi waktu buat juga saya nggak tahu perbendaharaan chord aslinya gitu, karena itu kan lagu kasidah. Terus kita udah main berapa tahun mungkin ya, berapa tahun, terus saya didengerin lagu aslinya, wih ternyata jauh banget lagu aslinya. Jadi ya ada hal yang memang interpretasinya memang kadang-kadang perlu juga, kalau nggak tahu enak juga jadinya, bebas jadinya gitu ya. Tapi bait-bait lagu religi ini kan sifatnya universal ya. Bait-bait yang baik begitu, meminta orang untuk melakukan hal yang baik. Dan juga bukan untuk agama Islam saja, juga untuk multi agama begitu. Ada tidak perubahan seperti yang tadi saya tanyakan kepada Hendy juga, adakah tidak kemudian perubahan tingkah laku setelah kemudian Gigi lebih religius ini? Kalau yang saya lihat sih teman-teman, ya saya saksi mereka sih sebetulnya bertiga ini selama tur 8 tahun ini yang saya lihat mereka puasa pasti Full. iya nggak pernah nggak full. Pernah sih subhanallah Arman ya. waktu sakit sekali aja itu. Cuman itu yang saya lihat, dan satu hal yang mungkin positif sebelum kami buat album religi ya. Setiap bulan Ramadan itu Gigi libur, memang libur semua, ke pulang kampung kemana. Ketika mulai buat album religi ini kan kita tur akhirnya, hampir setiap tahun, belum pernah nggak tur gitu. Nah sejak saat buat album itu, saya tahu sendiri dulu Thomas waktu sebelum ada album religi, karena kita emang nganggur, latihan kadang-kadang buat album gitu, dia nggak pernah puasa sih emang dulu gitu. Tapi sejak, ya makanya saya saksinya sebetulnya waktu sejak ada album religi ini, Mau tidak mau begitu ya? Ada tiga-tiganya tanggung saya jawab lihat sih, moral. tiga-tiganya saya lihat memang sampai kru sampai semuanya sih, karena kita jalan bareng sih jadinya. Iya, iya, jadi efeknya memang positif. Luar biasa sekali. Kita harus break lagi ya Ustadz dan juga Gigi. Kita akan kembali untuk mengupas sedikit di segmen terakhir mengenai makna dari Maulid Nabi di tengah ada bencana banjir dan juga 1 tahun menjelang pemilu 2014. Tetap bersama kami di Syiar Metro TV. Yang pertama, seorang pejabat harus memahami bahwa jabatan itu bukan sebuah cara untuk menaikkan status sosial, bukan sebuah cara untuk menyenangkan anak, istri, dan keluarga. Tapi jabatan di mata agama adalah sesuatu yang amat sangat mulia, dan dia bukan nikmat tapi amanat. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya suara. Ya, ini adalah segmen terakhir dari Syiar. Saya ke Ustadz lagi. Ustadz, kita peringati Maulid Nabi ini setiap tahun begitu ya. Tapi yang kita harapkan peringatan tahun ini itu menjadi momentum balik untuk bisa memperbaiki segala macam tingkah laku baik rakyatnya maupun pemimpinnya. Jadi apa yang harus kita maknai dari seorang Rasulullah untuk bisa menjadi perbaikan ke depannya untuk kita semua? Ya. Ketika seseorang mencintai anaknya, dia akan memperingati hari ulang tahun anaknya. Padahal anaknya belum ada jaminan bakal jadi anak baik. Tapi begitu cintanya kita dan kita peringati hari ulang tahunnya. Seorang Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah ke muka bumi dalam rangka membawa rahmat untuk alam semesta. Kepastiannya akan kebaikannya udah pasti. Kejujurannya, ketulusannya, kasih sayangnya itu sudah terbukti. Maka tidak berlebihanlah kalau kemudian umat Islam bukan hanya di Indonesia tapi hampir di seluruh belahan dunia memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Semata-mata untuk kita, pertama kita mengenang bagaimana perjuangan beliau. Kita jadi tahu kan, kalau sudah tahu kita jadi sayang. Kalau sudah sayang kita jadi rindu. Kalau rindu akan muncul rasa cinta. Kalau sudah cinta apapun yang disampaikan oleh beliau, Akan kita dengan lakukan. kebaikan-kebaikannya maka kita akan lakukan. Itu Iya. yang kita harapkan lewat pesan maulid ini di seluruh tanah air, semua kita khususnya yang beragama Islam mampu mengambil nilai-nilai kebaikan yang pernah ditelurkan oleh Rasulullah SAW. Iya, amin, insya Allah. Kalau dari Gigi sendiri, Thomas dulu mungkin, makna dari Maulid Nabi.
Saya selalu kalau ada di majalah untuk ngisi data saya kayak begitu. Siapa favorit kamu atau apa? Saya selalu bilang di situ Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau buat saya wajar sekali, memang benar kalau kita untuk mengingat seseorang yang jauh sempurna lebih dari diri saya sendiri. Oke, pemimpin seperti apa menurut Anda yang bisa mendekati karakter dari Nabi Muhammad SAW ini, Arman? Kalau saya sih pemimpin seperti Nabi Muhammad yang tidak selalu harus konfrontasi dengan lawan. Saya ingat salah satu peristiwa pada saat perang Nabi Muhammad mengirimkan dokter pada saat gencatan senjata. Ketika perjanjian Hudaybiyah? Hudaybiyah, Ya. dia malah mengirimkan. Nah, yang saya lihat sekarang banyak kan pemimpin di Indonesia. Di Indonesia kita berbicara di Indonesia, di luar negeri juga, di luar juga. Malah senang konfrontasi gitu dengan lawan-lawannya, bukan saling merangkul. Kita berkompetisi oke, tapi kompetisi yang sehat gitu. Dan saya makanya kayak tadi misalnya kayak pemimpin dari sorga, betul-betul saya memang itu melihat lirik itu tercipta karena saya melihat kepemimpinan Nabi. Dan sudahkah ada pemimpin dari surga di Indonesia ini? Ya Yang calon-calon penghuni surga saja. belum kelihatan Belum sih. kelihatan Insya Allah sama ada. sekali. Kan masih ada Oke, 1 insya tahun ya, Allah. masih ada 1 tahun kan. Insya Allah keluar. Menjelang pemilu 2014 Iya, ini mudah-mudahan kita harus optimis ya. Hendy ada yang ingin tambahkan? Mas Dewa juga? Iya, kalau saya sih mandang sih Maulid Nabi Rasulullah Muhammad SAW adalah kalau bentuk buat saya sebuah introspeksi diri. Karena di saat kita tersesat, di saat kita bimbang, di saat kita membutuhkan arahan, ya berpanutanlah, bercerminlah kepada Nabi Muhammad gitu. Karena setiap tindakan beliau, setiap hal yang beliau lakukan adalah untuk kebaikan. Amin. Dan untuk penutup kali ini, apa yang kita rindukan sebetulnya Ustadz? Sosok seperti apa yang kita rindukan? Iya, sosok yang bukan hanya mampu memberi contoh, tapi mampu menjadi contoh. Oke. Di negeri ini banyak orang yang pandai memberikan contoh. Wah, ini bagus, ini baik, ini solusinya, dia sendiri nggak ngerjain. Harus menjadi contoh. Saya pikir itulah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Oke. Memberi contoh dan menjadi contoh. Memberi contoh dan menjadi contoh sesuai dengan sama-sama kata dengan tindakan dan laku. Begitu itu kesimpulannya. Baik, kalau begitu kita persilakan Gigi untuk mempersembahkan lagu terakhirnya yakni Rindu Rasul. Itu yang kita rindukan. Pemirsa, performance dari Gigi nanti menjadi penutup jumpa kita dalam program Metro TV memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Rindu Rasul akan dibawakan oleh Gigi dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fesi Alwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terberi. Berapa jauh darimu ya Rasul, serasa tinggal di sini. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terberi. Berapa jauh darimu ya Rasul, serasa tinggal di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja?
Buya Wosu, rindu tiada terberi. Berapa jauh dari Buya Wosu, serasa dekat di sini. Cinta ikhlasmu bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja?